Guys, sekarang ini aku pengen ngebahas soal Home Sweet Home Alone. Ya, ini adalah remake dari film klasik tahun 90-an Home Alone. Kali ini yang menjadi karakter utamanya adalah Max. Max ini harus bertemu dengan James dan Pamela. James dan Pamela ini adalah seorang yang ingin menjual rumahnya karena memang sedang kelilit dengan hutang. Sehingga dia harus menjual rumahnya. Tapi sewaktu-waktu si Max dan keluarganya ini yang namanya McAllister, ya sama dengan Kevin McAllister, itu bertemu atau datang ke rumahnya yang ingin dijual itu dan menemukan sebuah boneka klasik yang seperti tahun 70-an gitu. Terus dia sadar bahwa boneka itu akan mahal sekali jika dijual gitu ya. Akhirnya si Max ini memutuskan untuk keluar dari rumah itu karena memang urusannya sudah selesai. Tapi tahunya orang James itu, orang yang ingin menjual rumah itu kehilangan si boneka mahal itu yang tadinya punya ibunya gitu ya. Akhirnya si ibunya pun pergi ke Tokyo yang sudah menjadi rencana dari keluarga Max ini. Max ini ribet dengan hal yang terjadi di rumahnya karena kalau Natal itu udah ribet, maksudnya udah banyak tamu lah gitu. Akhirnya si Max ini marah lah karena semua barang miliknya itu bisa dibilang dikuasai oleh sepupu-sepupu yang datang ini dengan alasan berkumpul kan jarang-jarang gitu ya. Akhirnya si Max ini berdoa untuk rumahnya ini sepi ya, seperti yang dilakukan sama Kevin lah ya. Sementara di rumahnya James dan juga Pamela juga mempunyai seorang sepupu yang selalu merendahkan dia karena dia bisa dibilang kelilit dengan hutang lah, bukan orang yang kaya banget lah. Si Pamela ini dan James ini merasa tertekan dengan kehadiran si sepupunya ini karena sepupunya ini selalu memanjakan anak-anaknya dan membuat seakan-akan anak-anaknya ini lebih suka sama si om dan tantenya ini daripada James dan Pamela. Jadi James dan Pamela itu kan mengira bahwa Max ini membawa kabur sang boneka 70-an yang kalau dijual itu sangat mahal. Kalau dia mungkin ada boneka itu ya, kalau dia ada boneka itu, dia tidak perlu untuk menjual si rumahnya itu dan dia akan menjadi orang kaya dalam sekejap karena harga boneka itu sangat melangit di zaman sekarang. Karena mengira seperti itu, jadi dia ini pengen mencuri kembali si boneka itu ke rumahnya si Max. Tapi Max yang tidak mengetahui apa-apa akhirnya ditinggal sendiri ke Tokyo sama orang tuanya karena orang tuanya lupa bahwa Max
belum berangkat. Akhirnya si Max ini pun melindungi si rumahnya karena Max ini mengira bahwa si dua orang ini adalah dua orang maling yang ingin mencuri rumahnya. Ibunya Max di Tokyo pun sebenarnya panik seperti yang terjadi di Home Alone pertama. Akhirnya dia pun meminta untuk pulang. Max di sini itu akhirnya juga menelpon polisi sebenarnya pada awalnya sebelum dia melakukan rencananya untuk menghalangi pencuri datang ke rumahnya yang merupakan James dan Pamela. James dan Pamela pun mengira bahwa Max itu yang membawa si boneka itu, jadi sangat berambisi sekali untuk supaya nggak pindah untuk mengambil kembali boneka itu. Tapi polisi di sini tertipu dengan kelicikan dari Pamela yang mengaku ini adalah rumahnya dan dia tidak maling di situ. Dan kalian tahu polisi yang ditugaskan untuk mengecek rumahnya Max ini siapa? Yaitu adalah Bugs, kakak dari Kevin McAllister yang kita kenal selama ini sebagai anak nakal di Home Alone 1, 2, dan 4. Aku pikir sih film ini sangat cerdas dengan tetap meninggalkan Easter egg Buzz ada di situ, karena bagaimanapun ini adalah tribute dari si Home Alone ini sendiri, dari si franchise asli Home Alone itu sendiri yang sangat sukses di tahun 90-an. Sebenarnya kalau film ini dibilang film yang bagus ya tipikal Home Alone yang seperti selalu berhadapan dengan penjahat dan selalu penjahat itu dihadapkan dengan anak yang cerdas, dan selalu seakan-akan anak-anak ini dibuat sebagai anak yang tidak pernah didengar orang tuanya, bukan anak yang disayang sama orang tuanya. Maksudnya bukan anak kesayangan ya, selalu dianggap paling nakal dan segala macamnya. Tapi untuk nostalgia, apalagi sebentar lagi pengen Natal kan, ini film yang sangat bagus sekali sih, sangat bisa dibilang nostalgia atau membawa kembali memori kita ke Home Alone yang franchise yang paling kita paling tunggu-tunggu setiap Natalnya di tahun 90-an gitu ya. Aku pun sebenarnya grow up dengan film Home Alone ini walaupun aku lahir di tahun 2000. Tiap Natal karena selalu diputar kan di salah satu televisi swasta Indonesia gitu ya. Satu lagi perbedaannya, karena ini adalah basicnya adalah kesalahpahaman. Jadi apapun yang terjadi di Home Alone yang sekarang ini, Home Sweet Home Alone ini itu membawa berkat tersendiri untuk si karakter utamanya, karena dia bisa mendapatkan orang baru yang bisa membuat dia menghargai sebuah keluarga. Sebaliknya pun gitu, ke James dan Pamela pun dia akhirnya bisa mempertahankan atau menuruti keinginan kedua putrinya untuk tidak pindah dan mengambil kembali maksudnya kepercayaan atau membalas ejekan dari si keluarganya itu yang selalu memandang rendah dia dengan satu hal
yang bisa membuat dia membuktikan bahwa dia bisa menjadi orang yang sukses. Pelajaran dari film ini adalah roda selalu berputar. Dan pelajaran dari film ini adalah kadang keinginan kita, apapun yang kita inginkan sebenarnya tidak sesuai harapan kita, tidak seenak apapun yang kita bayangkan ketika kita menginginkan itu. Seperti Max di sini yang ingin rumahnya sepi, gitu ya. Rumahnya sepi dan dia sendiri, itu mungkin keinginannya dia, tapi dia merasa tidak nyaman dengan hal itu ketika hal itu terjadi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.